Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau sebelumnya saya sudah mengsubmit atau mengupload video yang terkait dengan akhirnya ada kejelasan khususnya bagi guru-guru honorer maupun tenaga honorer di tahun 2025, yaitu terkait dengan adanya pengangkatan tenaga honorer maupun guru honorer itu di tahun 2025 melalui mekanisme tes P3K. Nah, di sini tentunya dalam video ini saya mau menjelaskan sebenarnya apa sih adanya perbedaan dalam P3K untuk yang paruh waktu maupun yang penuh waktu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya di video saya yang sebelumnya itu yang adanya kejelasan tenaga honorer, baik itu tenaga honorer yang di pemerintahan maupun di guru honorer, di situ ada penjelasan terkait dengan pengangkatan P3K yang paruh waktu dan penuh waktu gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari kedua mekanisme pekerjaan tersebut, kemudian besaran gaji yang akan diterima ketika Bapak Ibu nanti lolos sebagai pegawai P3K, baik itu yang paruh waktu maupun yang penuh waktu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu tetap saksikan terus channel ini, kita bahas lebih dalam. Baik Bapak Ibu, jadi jelas ya di dalam surat edaran itu sudah dijelaskan bahwa nanti ada pengangkatan bagi tenaga honorer ya, baik tenaga honorer yang di pemerintahan maupun guru-guru itu untuk dipekerjakan dalam bentuk yang paruh waktu ataupun yang penuh waktu. Nah, tentu Bapak Ibu akan bertanya-tanya kira-kira mekanismenya seperti apa, kemudian perbedaannya seperti apa, dan gaji atau besaran yang akan diterima, terutama honor yang akan diterima ya, itu berapa gitu. Nah, jadi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 5 yang membagi ASN itu menjadi dua Bapak Ibu ya. Yang perlu ini Bapak Ibu ketahui dulu. Jadi ada yang PNS dan ada yang P3K. Nah, kalau yang P3K itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu P3K yang bekerja penuh waktu dan P3K yang bekerja di paruh waktu. Nah, ini yang tentu akan saya jelaskan dari perbedaan kedua tersebut. Nah, pada dasarnya tes ini itu dilakukan melalui proses tes yang sudah ditentukan oleh masing-masing daerah berdasarkan dari kebutuhan tenaga yang ditetapkan gitu ya. Nah, berbicara tentang paruh ataupun penuh waktu itu ketika Bapak Ibu itu sudah mendapatkan pengumuman tersebut. Nah, jadi apakah nanti kalau teman-teman yang dinyatakan lulus itu akan langsung otomatis mendapatkan status sebagai pegawai P3K dengan penuh waktu? Jawabannya iya. Nah, sedangkan bagi yang tenaga honorer yang belum dinyatakan lulus, nah itu akan dipertimbangkan untuk mendapatkan mekanisme pekerjaan dalam bentuk paruh waktu gitu. Nah, jadi baik P3K, pemenuhan waktu maupun paruh waktu itu memerlukan kualifikasi minimal S1 atau D4 ya, tergantung pada jenjang jabatan. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan dulu kira-kira syarat yang harus dipenuhi ketika mengikuti tes P3K ini itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu harus memastikan itu yang paling minimal itu adalah S1 ataupun D4. Jadi kalau yang di luar dari itu ya artinya D3 atau D2 maka tidak bisa mengikuti tes tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu harus segera kalau misalnya ingin mengikuti tes P3K di tahun-tahun berikutnya itu, kemudian kualifikasi pendidikannya masih di bawah S1 ya misalnya D2 atau D3, maka Bapak Ibu harus tetap lanjut gitu ya studinya. Nah, kemudian seperti apa rekrutmen dan seleksinya? Nah, untuk P3K penuh waktu itu harus lolos seleksi resmi dan mendapatkan formasi tertentu. Ya, jadi Bapak Ibu harus pintar-pintar juga menentukan formasi yang ditetapkan seperti apa.
Nah, kemudian untuk P3K paruh waktu itu bisa diangkat tanpa lolos seleksi Bapak Ibu ya, namun dengan kondisi tertentu. Artinya seperti apa? Artinya bahwa di formasi tersebut itu sebenarnya mungkin ada kuota yang berlebih, bisa juga seperti itu. Atau ada yang mungkin belum belum kuotanya itu belum terpenuhi gitu. Tetapi itu pun tergantung dari kondisi tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing daerah gitu Bapak Ibu ya. Nah, tetapi biasanya kesempatan mereka yang paruh waktu ini untuk tes berikutnya itu bisa langsung diangkat ya, tapi berdasarkan dari kualifikasi pendidikan dan kinerja Bapak Ibu gitu. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan jam kerja untuk paruh waktu dan penuh waktu, jadi kalau untuk P3K yang penuh waktu, jam kerjanya sama dengan PNS yang lain, gitu, yaitu 8 jam per hari, yaitu selama 5 hari kerja ya dalam 1 minggu, atau 7 jam per hari dalam 6 hari dalam 1 minggu, gitu. Jadi kalau di total itu adalah 40 jam per minggu, gitu, Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan untuk yang P3K paruh waktu itu biasanya mereka hanya cuma bekerja 4-6 jam per hari dengan jadwal yang lebih fleksibel sehingga memungkinkan pekerjaan tambahan gitu Bapak Ibu. Jadi ini kayak kalau di luar negeri itu lebih kita menyebutnya adalah part time gitu ya, dan itu lebih familiar, lebih terkenal gitu. Nah, karena biasanya kalau misalnya yang bersangkutan sudah bekerja di tempat tersebut ya, kemudian ingin melanjutkan lagi di tempat yang lain, itu bisa gitu. Nah, ini apakah kalau misalnya mau melanjutkan di tempat kerja, katakanlah kita hanya cuma bekerja 4-6 jam, kan berarti kan ada space waktu 2 jam gitu Bapak Ibu ya. Apakah kita bisa melanjutkan dan itu dihitung sebagai waktu untuk lembur gitu ya? Apakah kita mendapatkan itu? Nah, itu belum dijelaskan secara eksplisit di dalam aturan yang ada gitu. Jadi kalau menurut saya ya udah itu aturan saja. Kalau Bapak Ibu hanya cuma diangkat sebagai P3K paruh waktu, ya udah kerjanya ya hanya cuma 4-6 jam aja gitu ya. Itu pun saya sudah merasa cukup gitu ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait dengan gaji P3K untuk yang penuh waktu dulu ya. Kalau yang penuh waktu itu dia berdasarkan Perpres nomor 11 tahun 2024, di mana gaji untuk P3K dengan kualifikasi S1 golongan 9 itu berkisar antara Rp3.203.600 hingga Rp5.261.500. Nah, kemudian gaji ini itu akan meningkat setiap 2 tahun sekali sesuai dengan aturan standar yang telah ditetapkan. Itu ya. Nah, kemudian untuk estimasi gaji P3K yang paruh waktu, jadi kata kuncinya adalah estimasi Bapak Ibu ya. Jadi bisa jelas, bisa tidak gitu. Artinya pasti dapat, cuman nilai nominalnya itu masing-masing berbeda di antara masing-masing daerah karena disesuaikan dengan kondisi pengeluaran di masing-masing daerah tersebut. Jadi misalnya Bapak Ibu membandingkan misalnya daerah A sama daerah B untuk yang paruh waktu pasti berbeda. Begitupun juga yang penuh waktu. Nah, untuk yang estimasi ya, gaji P3K per paruh waktu ini belum ada regulasi resmi terkait dengan gaji P3K paruh waktu tersebut. Kemudian kalau disimulasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, di mana gaji bulanan itu dibagi menjadi 126 untuk mendapatkan upah per jam. Itu ya. Contohnya misalnya dengan upah minimum 2.500.000, upah per jamnya itu adalah Rp19.841. Jadi untuk 80 jam per bulan estimasi gajinya itu sekitar Rp1.587.000. Gitu Bapak Ibu ya, itu estimasi Bapak Ibu ya, bisa lebih dari ini, bisa kurang dari ini gitu ya, tetapi ini tergantung dari kondisi masing-masing daerah. Kemudian estimasi alternatifnya menggunakan gaji P3K penuh waktu itu terendah Rp3.203.600 sebagai acuan, di mana upah per jamnya itu adalah Rp25.426.000 dan untuk 80 jam per bulannya estimasi gajinya itu adalah Rp2.034.240. Nah,
Yang perlu diperhatikan dulu bahwa estimasi gaji ini itu bersifat hipotesis berdasarkan formula yang ada, di mana masih menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait dengan gaji P3K paruh waktu ini, Bapak Ibu. Jadi kita tunggu khusus untuk aturan yang mengatur khusus tentang gaji untuk tenaga-tenaga P3K yang paruh waktu. Kemudian, perbedaan yang utama itu adalah kalau P3K penuh waktu, itu gaji lebih tinggi karena jadwal kerjanya tetap ya dan fokus penuh pada tugas pemerintahan. Nah, sedangkan untuk P3K paruh waktu itu gajinya lebih rendah karena kenapa demikian? Jadi jadwalnya fleksibel Bapak Ibu. Jadi bisa misalnya dalam 1 minggu itu hanya cuma bekerja beberapa hari gitu dan memungkinkan untuk melakukan pekerjaan tambahan. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan atau mencari sumber penghasilan yang lain dari situ. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sebenarnya khawatir ya untuk lolos ataupun tidak lolos dalam tes P3K itu, Bapak Ibu tetap akan mendapatkan skema golongan pekerjaan, baik itu kalau Bapak Ibu lolos dalam tes P3K berarti akan diangkat menjadi tenaga P3K untuk yang penuh waktu, sedangkan kalau tidak lolos kemungkinan besar akan diangkat menjadi tenaga P3K yang paruh waktu gitu ya. Ya, kira cukup jelas Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau bertanya, nanti silakan meninggalkan kolom komentar di kolom komentar saya di YouTube maupun di Instagram dan Facebook. Dan bagi Bapak Ibu yang memerlukan e-book ataupun bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain, Bapak Ibu juga bisa mengklik produk-produk digital ya. Di situ ada juga produk buku-buku yang bisa dibeli ya melalui media yang lain ataupun e-book. Bapak Ibu bisa download di link yang telah saya tampilkan di deskripsi video. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.